Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi, SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Banjar dari SDN Penggalaman 1, Kecamatan Mangkapura Barat, Kabupaten Banjar akan menyampaikan terkait tugas materi modul 1.1 koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup. Artinya, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia. Pendidikan itu suatu tuntunan dalam hidup sehingga tumbuh menurut kodratnya sendiri, di mana tujuannya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu pertama, membentuk budi pekerti yang halus, dua, meningkatkan kecerdasan otak, dan tiga, mendapatkan kesehatan badan. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada yang namanya trilogi pendidikan, yaitu merupakan konsep kebijakan dan proses penerapan ide yang disusun oleh Ki Hajar Dewantara sebagai pijakan dalam pengelolaan pendidikan di perguruan taman siswa dan untuk mencapai tujuan pendidikan. Trilogi pendidikan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ing ngakso sung tuludo, artinya menjadi seorang pemimpin yang harus mampu memberikan suri teladan. Dua, ing madio mangun kakso, artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Tiga, tuturi handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah 1. Hanya fokus transfer ilmu dalam mengajar. 2. Pembelajaran hanya berpusat pada guru. 3. Hanya melihat aspek kognitifnya saja yang berupa nilai. 4. Murid sebagai objek pembelajaran saja. 5. Hanya meminta murid cuma menghafal, mencatat, dan membaca, serta begitu. 6. Penyampaian materi lebih utama daripada karakteristik murid. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, ternyata saya menyadari bahwa 1. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. 2. Murid adalah subjek pembelajaran. 3. Proses pembelajaran secara menyeluruh seperti kognitif, afektif, budaya, psikomotor, spiritual, dan sosial. 4. Mempelajari karakteristik murid. 5. Murid tumbuh sesuai dengan kodratnya. 6. Mengajar dengan ikhlas, sabar, dan tulus. Apa yang dapat saya terapkan di kelas agar lebih baik lagi dalam pengajaran dalam mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan dalam pengajaran di kelas yaitu 1. Mengenal karakter murid. 2. Pembelajaran yang menuntun. 3. Melibatkan murid secara aktif. 4. Melaksanakan pembelajaran abad 21. 5. Pembelajaran student center. 6. Menjalin komunikasi yang baik. 7. Melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. 8. Melaksanakan pembelajaran yang interaktif. 9. Menjadikan siswa subjek, bukan objek. Dan 10. Pembelajaran dinamis dan inovatif. Demikianlah materi yang saya sampaikan terkait tugas modul 1.1 koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.